Oke, di sini kitab Gedung Agung ditulis oleh Salomo, ya. Nah, kita mau lihat seperti apa scriptural mind dari Kidung Agung ayat 1 sampai 4. Ya, that example. Contoh. Saya di sini kelas ini contoh-contoh buat kalian. Scriptural mind-nya apa? Ya, tugas saya adalah bagaimana kalian mendapatkan scriptural mind. Oke. Kalau saya tanya, apa itu scriptural mind? Ya, apa itu? Pikiran Kristus itu apa? Dan ada di mana dia? Hah? Ya. Jadi tugas saya adalah kamu baca kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, oke? Kamu harus tahu apa pikiran Kristusnya. Berarti apa skoposnya di situ. Karena itu yang mengikat semua. Ya. Itu yang kamu harus ceritakan sama kami. Bukan tentang yang lain-lain gitu. Ya. Yang lain-lain itu mungkin bumbunya. Tapi yang paling utama dulu. Skoposnya apa? Pikiran Kristusnya apa? Nah, itu kamu dapat waktu kamu pertama yuk baca Alkitab secara personal. Baca aja secara personal. Oke? Yang kedua, secara eklesia. Ya kan? Yang ketiga, Christ Center. Berarti kamu harus refer dengan teks-teks lain di dalam kitab suci. Ya. Nah, di situ caranya. Pikiran Kristus itu apa? Ya kamu ikuti dong langkah-langkah yang saya sudah ajari. Misalnya teks aslinya udah lihat belum? Nah, teks aslinya dilihat nggak? Literalnya, literal meaningnya, historical meaningnya. Lalu yang kedua apa? Lapisan kedua apa? Kan ada 4 lapis kan? Oke? Historical, literal meaning. Yang kedua apa? Apa spiritual meaningnya? Nah, di situ inti dari pikiran Kristus. Ya kan? Yang ketiga apa? Apa? Iya. Psychic-nya apa kan? Oke. Sarkic, noetic, psychic, dan anagogik. Di situ letak pikiran Kristusnya. Jadi kalau kamu khotbah itu cuma moralitas doang, nah itu berarti cuma psychic. Ya kan? Cuma aplikasi doang, nah itu cuma psychic. Noetiknya mana? Literalnya benar nggak? Kamu ngerti nggak literalnya itu apa? Kamu baca Alkitab itu udah langsung buru-buru ambil kesimpulan. Oh, ini tentang Thomas yang ragu, berarti skeptis. Terus kamu dalami tentang skeptis. It's not that. Ya, itu kan asumsimu. Nah, itu bahayanya.
Iya benar, dia ragu. Tapi pikiran Kristus itu bukan ragu di situ yang kamu mau, yang saya mau dengar gitu. Ya. Nah, kamu cari tahu dong. Oke. Thomas itu mengatakan ya harus mencucuk jarinya dulu. Kamu lihat dong bahasa aslinya di situ. Ini literal meaning berarti, ya kan? Historicalnya. Atau kamu cari tahu Thomas, ya, dia seorang rasul yang bagaimana ini? Nah, berarti itu cari historis dia. Historical meaning, literal meaning. Tapi that's not enough itu. Nggak cukup kamu mengatakan Thomas itu seorang peragu. Gitu. Oke, jadi kamu jangan cuma khotbahkan literalnya ragu-ragu gitu. Tapi kamu harus masuk lebih dalam noitiknya, spiritual meaningnya apa. Ketika dia seorang ragu, tapi kemudian dia mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. What is that? Nah, apa spiritual meaning yang mau disampaikan? Ya kan? Nah, dari situ kamu dapat dulu, itu tugas kamu. Ya. Nah, baru setelah itu, oke, kamu boleh cari tahu personal kamu apa, terus aplikasinya apa. Ya. Misalnya aplikasi itu hubungannya nanti dengan iman kita yang sekarang ini apa. Nah, kamu tarik misalnya. Ya. Jadi kalau kamu cuma khotbah, terus ambil Thomas, terus kamu mengatakan ini tentang ragu-ragu, ya Pak Johnson juga akan ngomong yang sama gitu. Dia nggak perlu belajar. Nanti siapa lagi yang kan ngomong semua akan ngomong yang sama, karena cuma hanya literal meaning aja yang dipakai. Nah, kamu kan udah ikut kelas saya. Masa ini tentang keraguan? Apa betul nggak? Ini tentang iman yang ragu-ragu atau enggak sih sebetulnya? Nah, kamu nggak penasaran kan? Kamu cari tahu gitu. Di WordPress kan pernah bahas itu. Atau kamu baca ini dong. Oke. Jadi jangan cuma ya kayak gitu doang gitu. Dimerdekakan dari dosa. Terus kita mikir-mikir, oh iya ya, berarti kita jangan diperhamba dosa. Ya udah kalau gitu kita harus berbuat baik kepada sesama. Terus dia kasih contoh di pasar, di mana. Apa itu? Kayak gitu. Very simple gitu. Kenapa kok nggak cari lebih dalam lagi? Oh ya, dimerdekakan dari dosa ya berarti ya sekarang kita jangan diperhamba dosa lalu kita berbuat baik. Masa cuma itu sih yang kamu dapat? Kalau gitu nggak perlu belajar teologi deh sampai semester bersemester di sini. Cukup aja kursus misalnya udah dapat itu. Atau belajar sendiri juga bisa. Ya. Nah karena apa? Karena kalian itu nggak ada apa scriptural mainnya, nggak gali sampai di situ. Begitu baca langsung asumsi saya mau khotbah tentang ini, langsung cari ayatnya, dicocok-cocokin. Nah itu bahayanya. Oke, ya. Jadi jangan asumsi dulu. Kalau saya nggak ngajarin kalian di semantik konten, deep structure-nya itu apa. Terus kamu cross check dong dengan Ecclesia, dengan Christ Center, kan gitu. Ya kan?
Misalnya kamu ini masalah skeptis, ragu-ragu, bisa kan? Cek dong dengan cepat itu apa? Ya, sifat-sifat suci yang lain, price yang kita bikin apa? Nah tentang ini, kalau bukan, nah kamu ngajarin yang salah. Ya, ini kasus satu contoh kasus yang dalam sehari saya dengar 2 khotbah, satu alumni, satu lagi belajar, tapi apa yang saya ajarkan gak ada disentuh sama sekali. Itu yang bikin saya kesal. Dikasih mercy, naiknya tetap bajai. Dikasih mercy, tinggal naik mercy-nya gitu. Jangan masih tetap naik beta, gocek gitu. Ya, jadi saya nggak mau dengar khotbah pikiranmu, yang kamu asumsi-asumsi, mikir-mikir sendiri, gitu. Yang saya mau dengar apa sih scriptural mind-nya dari teks ini. Sehingga ke depan saya nggak perlu gali sendiri. Oh, saya udah pernah dengar ini. Oh, ini scriptural mind-nya. Saya pasti catat di handphone. Oke, nah sekarang kita buka Kidung Agung. Secara tradisional itu ditulis oleh Salomo, ya. Itu bisa di Kidung Agung 1 ayat 1 coba baca. Iya, baca ayat 5. Iya. Pasal 3 ayat 7. Pasal 3 ayat 7, lihat, itulah Joni Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan Israel. Iya. Ayat 9. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tanggul dari kayu keras. Raja Salomo kan, ayat 11. Putri-putri Sion keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Oke. Pasal 8 ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk kasih. Ayat 12. Kebun anggurku yang punya sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 itu Raja Salomo dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Oke. Nah, itu beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Salomo disebutkan 7 kali di dalam kitab itu, sehingga secara tradisional tradisi gereja mengatakan Salomo lah yang, ya, kira-kira 900 tahun ya sebelum Kristus, atau tahun 965 sampai 960 sebelum Masehi, sebelum era Kristus. Oke. Nah, temanya ini adalah tentang cinta antara suami dan istri. Okay, the love between husband and wife. Maka disebut Song of Songs atau Kidung yang Agung. Ya, ini adalah sebuah hymn yang biasanya dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk
apa ya, merayakan gitu, pernikahan di pesta pernikahan. Ya. Nah, tema ini sebetulnya secara literal meaning ya dipakai untuk apa? Celebrate human love at wedding feast. Gitu. Ya. Tapi, nah, ini kita masuk ke noetiknya nih. Tetapi ini bukan sekedar human love atau human wedding gitu. Tapi ini adalah pernikahan antara Allah dengan umatnya. That is the God's love for His faithful people. Ya, nah ini adalah satu simbol kasih Allah kepada umatnya dan kasih yang timbal balik. Oke, ya. Nah, seringkali kita ini ya, kemarin kita belajar tentang mungkin di kelas dogma ya, tentang salvation, keselamatan. Keselamatan itu apa? Nanti kita belajar. Rizky ya. Mari kamu belajar tentang keselamatan. Dengerin saya kuliah 1 jam ada ngomong. Apa? Tentang ini, reciprocal love ini. Tentang keselamatan ini. Keselamatan itu apa? Keselamatan adalah Keselamatan itu bukan hanya relasi saja, tetapi relasi dengan Kristus. Keselamatan itu adalah Kristus, ya kan? Oke, keselamatan itu adalah Kristus. Kristus adalah keselamatan. Keselamatan adalah Kristus. That's the same thing, ya. Nah, jadi kalau kita mau selamat, ya masuk ke dalam Kristus, ya terima Dia, gitu. Nah, jadi kalau Tuhan nyediain, kita masuk, ya. Atau keselamatan itu kayak kita masuk ambil bagian di dalam keilahian, ngerti nggak? Berpartisipasi, ya. Jadi kalau Allah jadi manusia supaya manusia Pak menjadi seperti Dia, ya. Jadi Allah jadi manusia, sekarang kita harus ambil bagian supaya jadi seperti Dia. Nah, itu namanya ada timbal baliknya. Sama seperti kayak Kidung Agung ini. Ada cinta dari Allah kepada umatnya, sebaliknya umatnya mencintai Allah. Jadi kalau Allah menghendaki semua manusia diselamatkan, ya manusia ini juga harus menghendaki dirinya diselamatkan. Oke? Seringkali kalau kita dengan nyanyian Tuhan berkehendak yang baik, kemarin kali nyanyiin itu kan, tapi dari kita tuh nggak ada. Nah, jadi nggak ada resiprokalnya, nggak ada timbal baliknya. Ya, mau kamu cinta sama orang tapi bertepuk sebelah tangan? Tepuk sebelah tangan itu nggak bunyi ya. Nggak ada balasan dari orang itu. Ya, lama-lama kamu akan tinggalkan kan? Oke, sama seperti Allah mengasihi kamu. Tapi ya kamu balik respon. Jadi ketemu. Jangan cuma gini. Jadi ini. Nah, that's the salvation. Ya. Nah, ini dalam Kidung Agung ini adalah symbolic God's love and reciprocal love. Ya, kalau Kristus jadi manusia, berarti dia membagikan keilahiannya sama kamu. Nah, kamunya apa balasannya? Kamu balasannya apa? Jadi kalau Allah sudah jadi manusia, itu bagian dia ya kan? Dia inkarnasi. Berarti dia membagikan keilahiannya kepada manusia. Lalu kamu apa dong? Hah? Apa? Ambil bagian. Ambil itu keilahiannya.
Kamu sekarang giliranmu, kamu harus jadi serupa dengan dia. Itu namanya bukan cinta kedua pasangan, tapi bertemu. Ya. Nah, Christian have tended to emphasize the allegorical interpretation of Christ's love for His bride, the church. Nah, jadi kalau lebih dalam lagi, kalau kita lihat dalam kacamata Perjanjian Baru, Kidung Agung ini adalah menceritakan sebetulnya cinta Kristus kepada gerejanya, dan gerejanya mengasihi Kristus. Jadi kalau kamu mengasihi Kristus, ya kamu khotbahkan apa yang Dia ajarkan. Itu aja. Apa yang Kristus kasih kepada manusia, itu yang kamu khotbahkan. Kamu khotbahkan Christ love, kasih Kristus kepada manusia. Nah, itu balasanmu. Jadi kalau Kristus mengasihimu, balasanmu apa? Mengasihi Dia balik. Kan gitu. Pertanyaannya, kamu mengasihi Dia nggak? Atau kita mengasihi Dia nggak? Karena kamu baca ayat kitab suci aja, kamu nggak mengasihi Dia. Kamu sembarangan khotbah, nggak belajar, nggak baca buku, asal ngoceh aja di depan. Nah, itu kamu mengasihi Kristus atau enggak? Ya kan? Jadi kalau kamu belajar Kidung Agung, di sini dikatakan adalah kasih Kristus kepada kita. Nah, backgroundnya adalah secara historical, ini adalah semacam puisi cinta ya. Puisi cinta kayak di Middle Eastern sana ya. Oke. Jadi ada banyak pakai simbol-simbol dari alam ya. Nanti kita bisa lihat ada banyak simbol-simbol yang dipakai diambil dari alam. Ya. Misalnya kita bisa bandingkan nanti di Amsal 5 ya, 15 sampai 20, Amsal 6, 24, 29. Oke. Amsal 7 itu juga pakai simbol-simbol. Nah, simbol-simbol yang dipakai ini adalah dari alam untuk menyatakan cinta. Ya. Coba misalnya kita baca Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada hatimu, karena kita kuat seperti malu, gairah gigi seperti dunia orang mati, wajahnya adalah api, seperti nyala api. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghentikannya. Sekalipun orang memberi segala macam benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan menghina. Ya, jadi itu kayak semacam hikmat, ya, biblical wisdom. Bagaimana kita memiliki hikmat, ya. Nah, hikmat itu kita tahu itu adalah mengenal, mengalami kasih Allah itu. Ya, that's biblical wisdom. Jadi kalau baca Song of Songs itu adalah kita jadi kayak merasa dicintai oleh Allah. Kayak kita jadi kekasihnya Kristus. Itu ya. Tetapi di sini diungkapkan dalam bentuk cinta seperti kepada pasangan atau kepada istri atau suami. Ya. Nah, sehingga penjelasan tentang cinta misalnya tadi di pasal 8 itu ini tentang hikmat ya. Ini juga literatur hikmat untuk menggambarkan hubungan yang amorous, hubungan cinta ya. Oke, nah ini title deskripsinya nanti kalian bisa lihat di sini. Ya. Ayat 1 ini jelas mengatakan bahwa penulisnya adalah Salomo. Oke. Kidung Agung 1 ayat 1. Nah,
ayat 2 sampai pasal 2 ayat 7 ini tentang the first meeting, love desire, ya. Kemudian yang ketiga, the second meeting, aspiring courtship, pasal 2 dan pasal 3 ayat 5. The third meeting, Solomon wedding procession, ya. The fourth meeting, the bride search for her love, sang pengantin itu mencari kekasihnya. Kemudian the fifth meeting, terjadi perkawinan, ya, lalu menguatkan cinta satu dengan yang lain, dan penutup. Jadi pertama, first meeting, second meeting ini kayak pacarannya dulu, ya kan? Habis itu mereka nikah, terus bersatu menjadi suami istri, dan mereka hidup di dalam cinta. Kira-kira gambaran besarnya itu seperti itu, ya. Oke, nah, sekarang kita lihat ininya, ya, literal meaning-nya dulu. Ini kalau ini tahu kecil ya, kalian bisa buka sendiri Bible-nya. Ya. Nah, di sini di ayat 1 udah jelas mengatakan bahwa itu adalah penulisnya Solomon, the Song of Song which is Solomon, ya. Coba baca Yunani-nya apa nih? Jadi dikatakan asma, asmaton, o estin, to Salomo. Ya. Yunaninya Ser, ya, sorry, Ibraninya maksudnya. Ser, Asirim, ya kan? Asirim, Aser, apa? Ya, Lis, Lomon. Lis, Lomoh, Moh, ya. Moh itu maksudnya Salomonya. Oke. Aser itu maksudnya sir itu lah nyanyian ya atau kidung ya. Asirim berarti kidung dari kidung-kidung. Ya, kidung itu tunggal, kemudian kidung-kidung itu jamak. Maka diterjemahkan the Song of Song atau Indonesia kan jadi kidung agung. Ya. Kemudian aser artinya yang, artinya di sini maksudnya yang milik ya atau yang berasal dari si apa? Ya, sis Lomo atau Salomo. Ya. Nah, sekarang kita baca yang ini nanti kita mau pakai ya. Di sini Origen, Gregory, Nisa, Jerome, Gregory mengatakan bahwa ini ditulis oleh Salomo ya dalam hikmat dia yang menjelaskan tentang cinta antara sepasang kekasih ya, pengantin perempuan dan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ya. Nah, ini dalam perspektif ini ya, ini tidak ada hubungannya dengan cinta secara nafsu maksudnya. Ya, it has no corporeal fleshly meaning. Ini kata Origen, Nisa, Jerome, dan Gregory dari Elvira. Oke, nah itu spiritual. Ini adalah cinta spiritual, bukan faktual. Ya, makanya kita baca kitab ini. Ya, saya ngambil contoh kitab ini. Kamu jangan hanya cuma tahu fleshly meaning-nya gitu. Ya. Tapi spiritual meaning-nya. Alright? Ya, jadi kalau dikatakan the songs of songs, kidung agung, ini kayak puisi cinta. Terus bukan sekedar cinta nafsu, tapi ini cinta spiritual. Ya. Nah, memang secara
secara tekstual ini adalah the love of bride and bridegroom. Cinta sepasang kekasih atau cinta antara mempelai laki-laki dan perempuan. But secara spiritual ini juga adalah story of church and Christ. Nah, ini kata Origen. Ya. Ini adalah cerita antara Kristus dan gereja. Oke. Ya, jadi dua-dua saling terlibat di dalam cinta. Nah, itu namanya berpartisipasi atau saling berbagi. Jadi keselamatan itu ya pada akhirnya ya kayak seperti kita cinta sama Allah. Dan Allah cinta kamu, kamu cinta Allah. That's the salvation. Nah, ini yang kita lihat di dalam Song of Solomon. Ya. Oke. Atau ini cinta antara jiwamu dengan sang firman Allah atau sang logos itu. Ya, jiwamu dengan jiwanya Kristus. Oke. Jadi you have that love. Kamu punya nggak cinta seperti itu? Ya, kita nggak meragukan cintanya Allah kepada kita. Ya. Tetapi kadang-kadang our individual soul ini is lost gitu ya. Lost itu maksudnya ya hilang kontak dengan cintanya. Nah, Kidung Agung mengingatkan ini adalah mutual love ya. Cinta timbal balik. Oke. Jadi kalau sepasang kekasih ya harus sepasang gitu ya. Ada the bride-nya, ada the bridegroom-nya. Ada mempelai perempuan, itu mempelai perempuan, bridegroom mempelai laki-lakinya. Ya, mempelai perempuan itu siapa? Gereja. Mempelai laki-lakinya Kristus. Nah, hubungan kita dengan Kristus itu adalah seperti hubungan cinta tadi, cinta kekasih ini. Ya. Jadi kalau kamu baca Kidung Agung, kamu nggak bisa menafsirkan cuma ya ini kayak puisi cinta antara suami dan istri doang gitu. Ya, kamu harus mengatakan ini cinta antara kamu dan Kristus secara pribadi. Ya. Nah, sehingga ini ada mystical intercourse between them. Ya, jadi ada hubungan mistik di antara mereka. Oke. Nah, memang kitab ini ditulis oleh Salomo bukan untuk menyatakan cinta-cintaan, tapi ini adalah untuk menggambarkan sebuah relasi yang intim dia dengan Allah. Ya. Gitu. Walaupun yang dipakai di sini memang cinta sepasang kekasih. Gitu. Ya. Atau untuk dalam pernikahan. Right? Nah, ini sampai di sini ya. Ada pertanyaan nggak? So, kalau misalnya baca ayat 1 Song of Songs di sini maksudnya apa? The Song of Songs di sini apa? Ini apa? Hah? Salomo menulis kitab ini. Ini adalah kidung pernikahan atau kidung cinta dalam pernikahan. Cinta sepasang kekasih.
Ya. Oke. Tapi cinta sepasang kekasih itu bukan hanya dilihat dari perspektif secara literal atau fleshly meaning. Ya, kita sering terjebak ini kepada fleshly meaning gitu. Tapi cinta yang dimaksud ini apa? Spiritual. It's not factual, bukan faktual. Jadi Salomo nulis ini pakai puisi cinta, bukan untuk mengombarkan nafsu dia kepada seorang perempuan. Tapi dia perempuan itulah digambarkan kayak kekasih dia. Antara seperti kita dengan Allah itu seperti hubungan kekasih. Atau gereja sebagai mempelai laki-laki, mempelai perempuan, Kristus sebagai mempelai laki-laki. Sekarang ayat yang kedua. Oh, bahasa Indonesianya dulu. Ya, silakan. Siapa aja boleh. Kiranya yang mencium aku dengan kecupan adalah cintamu lebih nikmat daripada anggur. Oke. Nah. Oh iya ya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada Nah, sekarang RSV-nya coba di sini. Oh, that you would kiss me with the kisses of your mouth. Oh, your love is better than wine. Ya kan? Nah, sekarang coba praktek lihat. Terjemahannya kan sudah ada itu. Inggris, Indonesia. Nah, kita masuk ke literal meaning. Teksnya ada Septuaginta. Buka Septuaginta aja ya, DGT itu. Oke. Itu Septuaginta. Kemudian ada Ibraninya, WTT itu. Ya, yang sudah belajar Yunani ataupun yang sudah belajar Ibrani kan harusnya bisa baca. Yang belajar Yunani bisa baca Yunani, yang sudah belajar Ibrani harusnya bisa baca Yunani dan Ibrani. Kan gitu. Nah, sekarang kita ingat lagi belajar Yunaninya. Phile Sato. Oke. Phile, sekali lagi Phile Sato. Neapo. Philematon. Tomatos, autu, oti, agato, mastoi, su, kuper, oinos. Oh, kecil ya. Oke, ini keterbatasan kalau nggak apa-apa yang nggak punya bisa pinjem atau geser ke temannya ya. Lihat. Oke, kita berdua dulu. Nah, itu bisa geser ini nanti. Ya. Nah, coba kita lihat kidung Yunaninya dulu ya. Di sini philesato kan imperatif auris. Berarti perintah ya, perintah berarti cintailah aku gitu ya. Cintailah aku. Nah, kalau di Indonesia kan diterjemahkan kiranya ia mencium aku. Tahu kan terjemahannya kan? Oke. This is imperatif ya.
Imperatif berarti cintailah aku. Apofilematon. Apo. Nah, ini sumber, native of source, ya kan? Cintailah aku dengan filematon. Filematon itu ciuman atau kecupan. Cintailah aku dengan kecupan. Oke, apofilemato. Cintailah aku dengan kecupan. Right? Lalu ada stomatos. Kecupan, stomatos auto. Kecupan atau ciuman dari mulutmu. Ya. Nah, kalau LAI dikatakan ia mencium aku dengan kecupan. Ya, sebetulnya mencium kecupan ya sama ya. Right? Nah, tapi kata cintanya hilang di situ. Nah, oke. Hoti sebab atau karena agatoi mastoi su huper oinon. Karena apa? Agatoi itu apa? Agatoi mastoi. Agatoi itu bisa artinya kasih ya. Dari kata agatos. Ya. Karena cintamu ya su mastoi su super oinon ya. Mastoi itu di sini sorry salah saya. Hoti agatoi mastoi su super oinon kalau diterjemahkan literalnya sebab buah dadamu itu agatoi jauh lebih nikmat, lebih baik daripada anggur. Oinon itu anggur. Dari kata oinos. Nah, itu kalau secara literalnya apa? Cintailah aku dengan ciuman-ciuman dari mulutmu. Ciumannya jamak ya, dengan ciuman-ciuman dari mulutmu. Sebab buah dadamu lebih baik atau lebih nikmat lah ya. Lebih baik daripada anggur. Nah, mungkin banyak terjemah Alkitab itu nggak berani pakai istilah buah dada. Dia kasih cinta. Ya, misalnya kayak RSV dia pakai istilah love, New King James juga, yang lain sama ya, pakai love semua. Indonesia juga love, cinta. Tapi terjemahan buah dada di situ artinya mastoi itu artinya buah dada. Ya. Itu bukan cinta. Nah, jadi memang kalau puisi cinta pada zaman itu ya memang begitu. Openly gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Ibraninya ya. Septuaginta itu diterjemahkan dari Ibraninya. Bata. Ishakeni, terus Miskot, lalu Bihu, terus Ki, Tauvim, lalu apa? Dodika, Miyain, Miyain. Ya, Miyain itu anggur ya, dari anggur. Oke. Nah nih, Yisakeni itu dasif ya, artinya sama kayak
marilah ya, marilah, ajakan gitu ya. Marilah kiss, mencium, ya kan? Lalu di situ ada suffix first person, right? Aku kan gitu kan? Ciumlah aku, gitu. Lalu minti kot, dari ciuman, mi itu dari ya. Lalu di situ ada ciuman lagi, dari ciuman, ciuman-ciuman di situ ya. Dari ciuman-ciuman mulut third person ya. Di sini konstat suffix third person maskulin. Kalau third person berarti mulutnya gitu. Ciuman-ciuman dari mulutnya. Ya, maka New King James itu menerjemahkan his mouth. Ya. Nah, itu terjemahan Ibrani. Oke. Kalau Septuagintanya nya juga ya, orang ketiga. Oke, dari ciuman mulutnya. RSV itu kok pakai your ya, mulutmu. Jadi kurang tepat. Oke. Ya. Kemudian sebab, ki itu berarti sebab. Tovim apa? Bagus ya, baik. Oke, adjektif kan? Sebab baik. Nah, ini diterjemahkan dodika. Di sini bahasa Ibraninya pakai istilahnya kekasih ya. Sebab beloved atau love itu kalau diterjemahkan kalau ke Indonesia jadi cinta. Sedangkan kalau di Septuaginta dipakai mastoi. Mastoi itu berarti nipple. Nipple itu berarti atau breast itu berarti buah dada. Ya. Nah, dari kata kalau Ibraninya adalah dodik, dorik ya, sorry. Dorika artinya beloved. Ya, itu rest ya, bukan dorika itu berarti beloved. Karena kekasih atau karena cinta ini lebih baik daripada anggur. Oke. Jadi kalau versi Yunaninya gimana kita terjemahkan? Sekali lagi. Cintailah aku dari ciuman-ciumannya, bukan mu ya, sorry. Ciuman-ciuman mulutnya. Ciuman-ciuman dari mulutnya. Oke, sebab buah dadamu ya, buah dadamu mastoisu, buah dadamu lebih baik daripada anggur. Nah, kalau Ibraninya marilah, nah, jadi ada jasib, ada ajakan ya. Marilah ciumi aku, cium aku gitu. Ya, dari ciuman-ciuman mulutnya. Mulutnya tunggal ya. Ciumannya yang banyak atau kecupan-kecupan dari mulutnya. Sebab kekasih kita lebih baik daripada anggur. Sebab cintamu, sorry ya, sebab cintamu lebih baik daripada anggur. Jadi LAI itu pakai kata cinta karena dia terjemahan dari Ibrani ya. Oke. Nah, ini secara literal tentu kan kita udah tahu. Ini puisi cinta ya kepada mempelai. Ya. Jadi si laki-lakinya ini
mencium di perempuan, ya kan? Lalu buah dadanya lebih baik daripada, lebih nikmat daripada anggur. Berarti ini apa? Laki-laki itu menikmati apa? Mencium kekasihnya, ya, lalu dia merasakan buah dadanya lebih baik, lebih nikmat daripada anggur. Nah, berarti sintetik kontennya itu ada dua di sini. Yang pertama apa? Mencium dengan ciuman-ciuman dari mulutnya, nianya itu berarti mempelai laki-laki nih. Mencium mempelai perempuan. Lalu mempelai laki-laki mengatakan yang kedua, ya, buah dadanya lebih baik daripada anggur. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat secara literal meaning, kan kita bisa terjemahin, terus kita bisa analisa, ada 2 poin di situ, ya kan? Nah, sekarang secara spiritual meaningnya, oke? Nah, secara spiritual meaning atau semantik kontennya, what is your deep structure? What is your deep structure? Kalau baca ini apa deep structure kamu? Nah, kamu akan mengatakan ini mempelai laki-laki atau kekasih laki-laki yang kamu bisa mengatakan menikmati cintanya perempuan, termasuk ciuman dia, ya, buah dadanya, itu menandakan apa? Kalau kayak buah dada, ciuman itu menandakan apa kalau di dalam cinta? Anda udah pernah ciuman? Hah? Masa belum pernah ciuman? Ciuman adik, ciuman dengan saudara, kasih udah pernah? Hah? Belum pernah sekali ya? Atau belum pernah 2 kali? Oke? Jadi ciuman itu maksudnya apa? Melambangkan apa? Deep structure. Hah? Kasih. Oke. Iyalah, ini namanya udah puisi cinta. Tapi dikatakan ada ciuman, ada buah dada. Itu maksudnya apa? Deep structure. You guess it. Tebak dulu. Keintiman. Oke, good. Misalnya kamu mencium seseorang, ya, katakanlah orang tuamu lah, kan di sini kan belum ada yang nikah kan, kamu mencium ibumu lah, itu tanda apa? Tanda cinta, tanda keintiman, ya kan? Tanda apa lagi? Tanda kamu mengasihi dia, kamu dekat sama dia, ya kan? Apalagi kira-kira? You trust, kamu percaya, kan gitu ya? Nah, and then breast, tadi nipple, breast, buah dada itu apa? Buah dadanya, kenapa dikatakan buah dadanya lebih nikmat daripada anggur? Lebih enak mencium buah dada daripada minum buah anggur. Pada zaman itu minuman yang paling enak, tapi ternyata kalah dengan buah dada. Nah, buah dada itu ibarat apa? Air susu, ya kan? Kalau perempuan itu kan air susunya dari situ. Oke.
Nah, itu ternyata lebih enak daripada air anggur, minuman anggur. Nah, what does that mean? Artinya apa? Semua di sini pernah cium buah dadah? Pernah, waktu kamu kecil kan? Ya, kamu disusuin oleh ibumu, ya kan? Bahkan kamu minta-minta terus gitu. Ya kan? Gitu. Nah, seorang kamu ketika kamu disusui oleh ibumu, what does waktu kecil kamu nggak di sana, tapi kira-kira kamu membayangin aja. Enak. Oke. Terus apa lagi? Right. This breast it's for giving your life. Memberi hidup. Apa lagi? Sumber apa? Nah, air, tenaga. Ya. This breast ini berarti lambang dari waktu kamu di dekat di buah dada, ibumu pasti akan nyaman, hangat. So, cinta itu membawa apa? Kenyamanan, kehangatan, kehidupan. Jadi kamu ambil kesimpulan dulu. Di struktur saya adalah ini cinta yang hangat, yang memberi kehidupan, yang dibutuhkan daripada apapun di dunia. Anggur itu kan lambang kenikmatan di dunia. Tapi cinta buah dada ini lebih dari apa? Oke? Our deep structure. Tapi kamu nggak bisa cuma ngatain kayak gini doang gitu tanpa bukti gitu. Nah, kamu baca dong. Oke, kamu kembali ke sini, baca lagi. Ya, ini masih overview ya. Ini kalau mau detailnya ya di bawah sini nanti. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ayat yang kedua kan. Nih. The kisses of your mouth. Ciuman-ciuman dari mulutnya. Ya. Nah, kemudian ini kan 2A ya. Kemudian breast better than wine. Buah dada lebih baik daripada anggur. Nah, ini artinya apa? Polikis ya. Nah, ini macam-macam. Ini sudah dibikin ini. Kita tinggal pelajari. Ini ayat 2. Nah, sekarang we have jadi 2 menit lagi. Nah, matiin dulu itu ya. Oke. Nah, sekarang ciuman dari mulutnya. Cintailah aku dari ciuman-ciuman mulutnya. Itu ya. Ingat. Apa kata Origen di sini? Yang ini sih. Ini dikatakan yang pertama dramatic exchange with the inner meaning. Nah, mulai dari sini aja. Hmm.
Terus kalau enggak ini kata Ambrosius dulu. Nah, dia katakan ini apa? Jadi Allah itu dengan segala kebaikannya memberi kita makan. Ya, tadi buah dada itu lambang dari memberi makan. Memberi kita makan apa? Hukum dan anugerah. Di anak kebenaran dan anugerah. Nah, waktu kita mengalami kesedihan, dia menemani kita, menghibur kita dengan hal-hal yang surgawi. Nah, ini Ambrosius. Nah, ketika kita mengabaikan kebaikannya, tapi dia akan terus menunjukkan kebaikannya. Ya, misalnya, ya sama seperti seorang anak ya, berontak nggak mau minum ya kan, tetap aja ibu itu tarik paksa kasih dia minum. Ya, tetap disusui. Gitu. Nah, ini adalah cinta Allah yang tanpa batas dikatakan ya, karena Allah yang bersifat tanpa batas, cintanya juga tanpa batas, cinta yang eternal gitu, yang kekal. Nah, ini kata Ambrosius. Jadi benar ya, seperti dia katakan di sini ada kata nourish. Nourish itu artinya kayak tadi, memberi hidup. Tapi dia bilang itu adalah memberi kita makan dengan hukum dan anugerah. Hukumnya ya mengajarkan kita kebenaran, jalan yang benar. Anugerahnya adalah di saat kita jatuh dia berbelas kasih, menolong kita gitu ya. Tapi apa kata Origen di sini? Apa arti breast di sini? Kalau kita baca di sini ya, secara kesimpulannya, breast itu adalah symbolic love. Buah dada di sini adalah simbol kasih atau hati. Nah, ini dikatakan Ambrosius, Nisa, Hippolytus, Bede. Oke, jadi kalau tadi kita mengatakan, kita pikir breast itu adalah cinta yang intim, yang memberi kehidupan. Nah, sama ya. Breast itu adalah symbolic of love. Sama seperti gereja, ciuman gereja itu tanda kasih, the church kiss ya. Jadi kalau praktek gereja dulu itu ada mencium ikon, mencium tangannya imam, itu diambil dari praktek seperti di Kidung Agung itu, di mana kekasih laki-laki mencium perempuannya. Okay, so the kiss of God's word is spiritual and excel any bodily pressure. Jadi ciuman itu dari Allah itu adalah hal spiritual dan melampaui ciuman-ciuman secara fisik. Ya. Nah, ini adalah satu gambaran. Jadi kata ciuman artinya apa di sini? Atau kata breast di sini artinya apa? Hah? Ya, simbol kasih atau simbol hati, ya. Tanda love, ciuman itu adalah tanda kasih yang melebihi kasih secara nafsu, ya. Sehingga di sini memang kalau kita baca, terjemahannya kita kaget ya, kok bicara tentang ciuman, ya, kok bisa tentang buah dada gitu. Nah, ternyata kita tahu bahwa kayak menurut Ambrosius itu nourishment of love. Oke, cinta yang memberi kehidupan atau the symbolic of love, symbolic of heart. Ya. Nah, itu secara eklesial kita, jadi secara patristik kita bisa baca dari sini. Tetapi kalau kita lihat kembali ke Bible Box ya misalnya, nah kamu bisa lihat X reference-nya. Ya. Nah, di sini ada Song of ini Wisdom of Solomon ya. Ini di pasal 1 ayat 4.
Kalau kita baca di sini ya. Kidung 1 ayat 4. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layakkanlah mereka cinta kepadamu. Ya, nah ini sama seperti kalau di dalam Mazmur itu sudah masuk di dalam chamber. Oke. Jadi kalau ada ciuman, ada buah dada, itu berarti sudah terjadi dalam pernikahan. Nah, kita dengan Allah itu adalah hubungan seperti pernikahan. Jadi kayak pernikahan itu berarti kan ada union. Ya. Coba kita baca Mazmur 45 di situ ya dikatakan ada Mazmur 45 ayat 15. Mazmur 45 ayat 15. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna yang dibawa kepada raja atau segala hidupnya, yakni teman-temannya yang tidak bangga. Oke, coba ayat 15 mungkin. 16. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka masuk ke dalam istana. Nah, itu dia. Jadi mereka masuk ke dalam istana raja. Nah, disitulah di dalam chamber, dalam kamar pengantin terjadi ciuman-ciuman itu. So, jadi ini bisa juga kita masukkan ini tentang relasi kita dengan Allah itu adalah relasi yang sangat personal ya. Kan kamu masuk dalam istana raja itu kan berarti nggak ada orang lain lagi, cuma kamu dan Allah. Gitu. Jadi kalau kamu menikah nanti masuk kamar pengantin ya cuma kamu dan suamimu atau sama istrimu, nggak ada orang ketiga di situ. Ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Break dulu.